Pelajaran kita berlanjut di Keluaran pasal 33 dan 34, di mana Musa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita akan melihat ceritanya dan kita akan mempelajari apa yang kita bisa dapatkan dari perjalanan iman Musa, pertumbuhan iman Musa dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh kenapa ya saya nggak bisa seperti dia? Oh boleh, silakan. Artinya apa? Memintalah seperti dia, mengalami pengalaman seperti dia. Mau nggak dengan segala sakitnya, dengan segala pengorbanannya, dengan segala ininya, mau nggak? Kalau nggak mau, ya memang kamu nggak akan seperti dia. Makanya kalau dibilang kita sambungkan kepada 144.000, mereka punya nama baru dan lagu baru yang orang lain tidak bisa nyanyikan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dalam pembelajaran kita sepanjang triwulan ketiga tahun 2025 yang membahas Kitab Keluaran. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk berdiskusi bersama. Kita senang ada anak-anak muda yang senang untuk mendiskusikan atau mempelajari firman Tuhan. Dan kami juga rindu untuk dapat membacakan kesaksian-kesaksian, komentar-komentar dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Yansen. Iya, yang pertama dari Pia Dasmasela. Terima kasih tim Sekolah Sahabat Hope Channel sudah memberikan dorongan dengan penjelasan diskusinya. Salam damai sejahtera dari kami Jemaat Bukit Zaitun, Lat Dalam, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Jauh ya. Yang kedua dari Primanta Holland Bangun. Ya. Ini teman saya. Teman Udeta juga ya. I was blind but now I see. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabatnya untuk tim HCI dan tim Impromptu. Yang ketiga dari Samin Sikir, terima kasih Hope Channel Indonesia atas diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat luar biasa. Puji Tuhan dari Tamparoli, Sabah, Malaysia. Ya, ini jauh juga. Amin. Bill. Baik, dari Gideon Uyai, terima kasih penjelasan yang sangat menarik dan dapat dimengerti. Tuhan berkati dari Papua Waropen. Lalu dari Mariati Simanungkalit, terima kasih pelajaran yang begitu baik untuk menambah iman percaya kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin. Lalu dari Susi Esmas. Terima kasih karena saya bisa mengerti pelajaran ini dan saya bisa memahaminya. Amin. Neta Wilson? Baik, yang pertama dari Nancy. Puji Tuhan atas diskusi pelajaran yang sangat jelas dikupas oleh teman-teman Hope Channel. Tuhan Yesus memberkati, salam dari California. Oke, lalu yang berikutnya dari JMZ. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang begitu baik. Semoga bermanfaat dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. God bless you. Salam dari kami anggota GMHK Kitapol Tamparuli, Sabah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar bagaimana kesaksiannya. Program ini bermanfaat untuk teman-teman semua karena kami ingin tahu juga ya bahwa apakah program ini berguna, bermanfaat, membawa berkat bagi teman-teman. Jadi tinggalkan kesaksian Anda, komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Seperti yang saya sudah katakan di pelajaran yang lalu bahwa buku Sekolah Sahabat kita yang untuk pelajaran kuartal ini sudah habis stoknya. Tapi kalau teman-teman memang sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat dan ingin mendapatkan buku Sekolah Sahabat yang kuartal baru nanti di 2 minggu ke depan, silakan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat yang baru supaya kami dapat data dan kami dapat segera kirimkan jika bukunya sudah ada. Baik, pelajaran kita berlanjut di Keluaran pasal 33 dan 34 di mana Musa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita akan melihat ceritanya
Dan kita akan mempelajari apa yang kita bisa dapatkan dari perjalanan iman Musa, pertumbuhan iman Musa dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita semua perlu bertumbuh di dalam perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan, karena tanpa pertumbuhan iman, maka iman kita akan mati. Pekan ini kita akan mempelajari bagaimana Musa dengan mengenal dan mengikuti petunjuk Tuhan, bertumbuh dalam perjalanannya bersama Tuhan. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran ke-12 dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Yansen. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami, berikanlah kami hikmat agar kami dapat berbicara yang benar dan kami dapat mengerti pelajaran ini. Biarlah pelajaran ini dapat mengubahkan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau kita baca cerita Musa ini sangat menarik ya. Mulai dari awal buku Keluaran, bagaimana Musa dilahirkan di Mesir, lalu diselamatkan, lalu setelah besar dia harus keluar dari Mesir dan menjadi gembala selama 40 tahun, di mana Tuhan membentuk dia untuk, mungkin kita bisa katakan untuk yang fase yang pertama, dan Tuhan membentuk dia di fase yang kedua bersama dengan bangsa Israel di padang gurun. Tapi kita akan melihat juga di cerita selanjutnya bahwa seperti ada pertemuan antara Musa dengan Tuhan, dan ini mengingatkan saya akan pertemuan mungkin kalau di zaman dulu itu penpal itu apa ya? Sahabat pena gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada, tapi ada orang yang mungkin kenalannya di media sosial, terus habis itu ketemuan, itu ngajak ketemuan gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu, Yansen? Ya, saya waktu SMP itu mengikuti fanspage bola kan. Dari fanspage itu, dari kolom komentar, lanjut ke kolom chat, akhirnya jadi sering ngobrol. Ya, walaupun kami berbeda klub ya, tapi nggak sampai ketemu sih, cuman jadi sering ngobrol. Itu aja. Kalau Bill? Ya, kurang lebih sama ya. Tapi ya saya kan main game online sih. Jadi mabar, terus ya main bareng, dan tahu namanya, tahu asalnya, tapi yang nggak pernah sampai ketemu karena beda pulau pada saat itu.
Kalau Pendeta Wilson gimana? Kalau penpel dalam arti tradisional nggak pernah lah ya. Yang pernah ya seperti Bill juga sih di game. Di game juga ya? Orangnya orang luar negeri gitu ya. Karena ini server internasional. Jadi tapi nggak pernah ketemu. Tapi ya bisa dekat juga ya. Kayaknya tiap kali ketemu ngobrol apa kayaknya seru. Kalau apa main bareng apa segala sosialnya ada. Tapi nggak pernah ketemu. Oke. Nah kita akan lihat nih ternyata Tuhan sama Musa itu sampai ketemu gitu ya. Nah, tapi kita akan lanjutkan ceritanya. Di sini dikatakan bahwa Musa dan Tuhan bertemu di kemah pertemuan. Di beberapa pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kemah suci yang letaknya itu di tengah-tengah dari perkemahan bangsa Israel. Apa bedanya dengan kemah pertemuan ini, Jansen? Iya, kalau kemah pertemuan ini letaknya di luar perkemahannya ini ya, perkemahannya bangsa Israel. Dan tentu harus dibedakan dengan kemah suci. Kita baca di Keluaran 33 ayat 3 dikatakan, kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Namun aku tidak akan berjalan di antara kamu, supaya engkau tidak kubinasakan di jalan, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ya, jadi Tuhan yang awalnya berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, sekarang berjalannya harus di luar bangsa Israel. Makanya butuh kemah pertemuan ini. Kalau seandainya tidak ada penyembahan berhala di pasal sebelumnya, ya nggak perlu ada kemah pertemuan ini. Kemudian dilanjutkan di ayat 7, Musa biasanya mengambil kemah dan memasangnya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan itu. Ya, jadi dipasang jauh, karena Tuhan tidak hadir di tengah-tengahnya karena pelanggaran mereka itu. Ya, mengingatkan melalui pelanggaran mereka, menyembah berhala, hubungan mereka sudah semakin jauh dengan Tuhan. Makanya itu harus diletakkan jauh dari perkemahannya bangsa Israel. Gitu. Bila ada tambahan? Enggak, saya rasa cukup. Pendeta? Ya mungkin ini ironis juga lah ya. Sementara Musa bertemu dengan Tuhan kan ya, banyak dibicarakan nanti Israel bagaimana ini, nanti apa segala macam pengaturan kemah suci lah apa segala macam. Pas balik-balik malah kayak buyar gitu semua. Ini istilahnya kayak apa ya, kalau kita bisa bilang bahwa bangsa Israel ini istilah di Keluaran 19 itu tunangannya, ini kan kalau kita yang Keluaran 19 kita covenant kan, mereka berjanji apa segala macam, lalu Keluaran 20 ini kayaknya udah mau janji pernikahan ini, oke sekarang kita mau resepsi nih apa segala, pilih gedung apa segala, malah nggak jadi, akhirnya cuma di kedai sebelah gitu kan. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Cuma yang bisa kita pahami adalah bahwa adalah selalu rencana Allah untuk berada bersama dengan bangsanya, ya kan. Cuma karena ketika sesuatu terjadi perlu diluruskan. Jadi kayak bukannya dibatalkan, tapi memang karena kok toh ujungnya kemah pertemuan yang di luar ini kan sementara, dan ini tidak pernah muncul lagi, nggak pernah disebut-sebut lagi. Akhirnya digantikan dengan kemah tabernakel yang benerannya gitu kan, dan mereka disebutkan dengan frase yang sama, kemah pertemuan gitu ya. Jadi merujuk kepada mungkin bukan tempat yang sama tapi fungsi yang sama, di mana Allah bisa bertemu dengan bangsanya. Dan memang kalau di dalam Keluaran 25 ayat 8 kan dikatakan memang buatlah bagiku sebuah kemah. Jadi memang sudah ada, cuma kita bisa bayangkan pada saat pemberontakan anak lembu emas ini terjadi, perlu segera sesuatu untuk dilakukan. Makanya yang tadinya mau bikin tabernakel yang lebih panjang, lebih luas, lebih ekstensif itu belum jadi dilakukan, dibuat dulu kemah pertemuan ini supaya ya ini Allah kan oke, jadi maksudnya bangsa Israel ini masih mau atau enggak? Oke, kamu aja jalankan, tapi kemudian Musa melakukan syafaat lagi kan, seperti pelajaran kita kan pekan yang lalu kan, supaya janganlah kalau engkau tidak maju bersama dengan kami pun juga mendingan gak usah lah jalan, yaudah biar kami tetap di sini. Jadi ya ada suatu hal yang perlu dikomitmenkan kembali. Walaupun nanti kita akan ketahui di sepanjang perjalanan ini bahwa ada sesuatu yang tidak sempurna. Bahkan setelah ini seolah-olah berjalan maju, yaitu bahwa mereka tidak lagi merayakan Paskah dan tidak ada lagi sunat. Sampai nanti mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Gitu kan. Jadi memang ada sesuatu yang kayaknya berubah gitulah setelah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada kejadian anak lembu emas ini. Oke. Jadi ini kita bisa katakan satu konsekuensi ya dari kesalahan bangsa Israel di pelajaran pekan yang lalu tentang anak lembu emas, di mana awalnya kehadiran Tuhan itu ada di kemah suci di tengah-tengah perkemahan. Kita sudah pelajari sebelumnya ada tiang awan, tiang api, lalu ada cahaya kemuliaan Tuhan di tutup pendamaian. Tapi itu semua
jadi tergantikan gitu. Ketika ada kesalahan ini, maka harus ada satu kemah pertemuan di luar dari perkemahan bangsa Israel. Oke, masih di Keluaran 33 ayat yang ke-11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi kita kalau dari ayat ini seakan kita bisa bayangkan bahwa Tuhan langsung berhadapan muka dengan muka dengan Musa dengan Tuhan. Nah, tapi di ayat 20 dikatakan di sini bahwa firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, apakah kelihatannya seperti kedua ayat ini bertentangan? Gimana yang Iya. Pertama kita lihat dulu ayat 11 dalam bahasa Ibrani ya. Ya. Dikatakan seperti ini, Vediber Adonai, maka berkatalah Tuhan, El Moshe kepada Musa, Panim El Panim, muka dengan muka. Kata panim tadi itu ya, yang artinya muka, kita ingat-ingat. Sekarang coba kita bandingkan dengan ayat 14. Okay. Saya baca bahasa Indonesianya dulu deh. Ayat 14, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu. Ya, di ayat 14 dikatakan Tuhan sendiri, aku sendiri. Tapi bahasa Ibraninya dikatakan seperti ini. Vayomer, berkatalah dia, maksudnya Tuhan, panai yelehu. Panimku, wajahku akan berjalan beserta kalian. Ya. Apakah artinya wajahnya Tuhan jalan-jalan? Ya enggak, wajah itu adalah perwakilan dari Tuhan. Kata kiasan untuk menyebutkan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi, waktu kita baca di ayat 14, kata panim, kata wajah ternyata adalah kata kiasan untuk melambangkan kehadiran, maka yang di ayat 11 juga gitu. Tuhan berbicara dengan Musa panim el panim, artinya ada kehadiran Tuhan di situ. Tapi bukan harus secara literal, muka dengan muka ketemu dan memandang wajahnya. Enggak harus secara literal seperti itu. Ya karena sama seperti ayat 20 ya, yang tadi Kak Yola baca, memang tidak mungkin Musa bisa memandang wajah Tuhan dan Musa tetap hidup. Pasti mati ya. Jadi sangat baik kalau kita memahami ini sebagai sebuah kiasan. Dan inilah yang menunjukkan istimewanya keintiman Musa dibandingkan ya nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tuh mendapatkan wahyu Tuhan bukan panim el panim. Contoh, kita sebut aja Daniel yang paling terkenal ya. Wahyunya itu dari mimpi dan penglihatan. Ya. Musa, meskipun nggak secara literal muka dengan muka, wahyunya itu selalu secara langsung kehadiran. Wahyu langsung. Nah, ini yang maksudnya panim el panim. Jadi kehadiran langsung, intim. Tapi nggak harus mukanya dipandang, nggak harus gitu. Okay. Iya, kalau saya lihat, yang tadi yang saya bilang itu benar ya, bahwa itu tidak literal gitu. Nah, tapi kalau saya lihat secara Alkitab sendiri, kenapa dia tidak bisa memandang? Karena dia akan mati kan. Alasannya adalah karena dosa. Gitu. Nah, karena dosalah yang membuat jarak antara manusia dan Tuhan, dan kalau manusia melihat Tuhan, ya dia akan mati secara langsung, secara literal. Tapi kondisi awal manusia kan muka dengan muka, gitu ya. Di kejadian 2 diciptakan kan, Tuhan mengembuskan nafas. Itu berarti kan artinya apa? Objek pertama yang dilihat oleh Adam itu adalah muka Tuhan. Dan itu konfigurasi awal dari hubungan manusia dengan Tuhan yang tanpa dosa, yaitu muka dengan muka, gitu kan. Dan signifikansinya adalah kalau kita lihat di Wahyu gitu kan, nanti muka dengan muka itu kan akhirnya terrestorasi gitu ya. Jadi maksud saya begini, ada dosa, ada jarak, dan akhirnya itu membuat manusia tidak bisa lagi melihat Tuhan secara langsung, sehingga sudah pasti yang dikatakan tadi itu adalah kiasan, mungkin itu. Oke, Neta? Kalau kita melihatnya bisa saja bahwa memang mereka berhadapan-hadapan, tapi mukanya terselubung oleh yang nggak tahu lah apa, kita nggak tahu. Tapi memang mereka berhadapan seperti yang tadi Bill bilang bahwa tidak ada perantara lain. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita pegang adalah bahwa ketika Musa bertemu dengan Allah tidak melalui perantaraan siapapun, malah justru Musa yang adalah perantaraan antara Allah dengan Israel gitu kan. Jadi kita bisa melihatnya dalam sisi itu, itulah betapa spesialnya Musa. Walaupun pertemuan pertama Musa dengan Allah pun juga melalui sebuah apa ya, kalau kita bisa bilang teofani ya, bukan teonya beneran ya, tapi teofani adalah perwujudan ya, bahwa ya dengan semak belukar. Jadi ada sebuah progression yang dialami juga oleh Musa, ya, karena kan nanti mungkin ditanya siapakah engkau, apa segala macam, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tetapi bagaimanakah seseorang yang tidak mengenal Allah diharapkan untuk memperkenalkan Allah
kepada bangsa Israel. Jadi mungkin memang ada sebuah privilege, hak khusus, hak istimewa yang diberikan kepada Musa, yaitu bertemu dengan Allahnya tanpa perantara. Walaupun tetap ada pemisah yang tidak secara eksplisit disebutkan apa, tapi kan dalam awan-awan, dalam apa segala, sepertinya memang masih ada. Oleh karena itu tidak secara muka dengan muka literal langsung. Oke. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Pendeta Wilson bagaimana Musa pun mengalami proses ya. Tapi kalau kita selama ini mempelajari cerita Musa dan bagaimana kita melihat sepertinya udah solid banget gini Musa sama Tuhan gitu. Tapi ternyata masih ada prosesnya, proses pertumbuhan kerohanian atau pertumbuhan imannya Musa ini. Bagaimana proses ini membawa Musa sejauh itu? Maksudnya sejauh dia sampai sudah tidak ada perantara lagi bertemu dengan Tuhan gitu. Jansen. Ya, kita lihat titik awalnya dulu ya. Musa berangkat dari mana? Musa itu mulainya di Keluaran 3, ya. Di Keluaran 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Jadi Musa merasa dia nggak layak, siapakah aku ini, ya kan? Bagaimana cara Tuhan meyakinkannya? Di Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Jadi nggak penting Musa ini siapa, kualifikasinya bagaimana. Yang penting Tuhan akan menyertai Musa. Kalau Tuhan menyertai Musa, Musa akan dimampukan. Jadi kuncinya adalah di awal pemanggilan ini. Kenapa Musa bisa berproses sampai titik ini? Karena Tuhan menyertai Musa. Ya, yang awalnya di pasal 3 dia itu berdebat dengan Tuhan untuk membela dirinya sendiri, untuk keegoisannya sendiri. Sekarang dia sampai di titik berdebat dengan Tuhan untuk membela bangsa Israel dan membela reputasi Tuhan. Masih berdebat. Pasal 3 berdebat, sekarang berdebat, tapi berdebatnya udah beda kepentingan. Itu bukan karena Musanya yang hebat, tapi karena Tuhan yang beserta Musa. Tuhan Musa memandang ke Tuhan, ya, dan di situ perubahan terjadi. Gitu. Sekalian Bill, apa pelajarannya untuk kita saat ini? Iya, kalau saya lihat pelajarannya akan sangat banyak ya, dari mulai dia di Mesir, dia menyendiri di Midian gitu kan, sendiri seakan-akan ada time skip gitu kalau kita baca, kalau kita nonton film itu, ini udah langsung dipanggil aja gitu. Lalu ada momen di mana dia baru mulai di awal-awal pelajaran buku kita ya, awal yang sulit gitu, awal yang kasar gitu kan. Mulai ada, wah ternyata janji Tuhan kayaknya nggak semulus itu deh. Ini ada mulai susah nih. Firaun kan awalnya menolak dia gitu kan. Dan sampai akhirnya dia harus beradu mulut, beradu argumen, bahkan mengawasi masyarakat orang Israel yang kepalanya nih beda-beda nih. Ada yang tadi di pelajaran sebelumnya pendeta juga bilang ternyata ada orang campuran yang datang gitu kan. Jadi ada banyak perspektif, banyak pola pikir yang ada dalam tugas pelayanannya. Nah, menurut saya pelajarannya yang kita bisa ambil ya, Musa itu berangkat dari orang yang tadi Mas Jansen bilang, seakan-akan dia itu self-centered ya, melihat diri. Dia berangkat dari poin itu sampai ke poin menjadi perantara. Tuhan kalau bisa, namaku nggak usah lah dicatat, kasihan. Dan saya rasa itu bukan hal yang mudah. Dan kalau bukan Tuhan dan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, nggak mungkin Musa bisa seperti itu. Dan coba lihat ya, Musa bisa berubah itu. Menurut saya secara pribadi, Musa bisa berubah itu karena dia selalu di pihak Tuhan. Mungkin dia lemah, mungkin dia buat keputusan yang salah gitu. Tapi dia selalu menempatkan diri di pihak Tuhan dan dia selalu bertanya Tuhan. Kalau dia mengeluh, dia tanya Tuhan. Kalau ada orang Israel sulit, dia tanya Tuhan. Jadi dia selalu menempatkan diri, aku ada di pihak Tuhan gitu. Tuhan maunya apa? Tuhan gimana? Dan saya rasa itu atribut yang harus kita miliki sekarang ya. Dalam berproses kita, memang kita jatuh, memang kita lemah, tapi kita harus selalu tanya Tuhan. Dan itulah yang memampukan dia di titik ini ya, kedewasaan rohani dia penuh. Mungkin itu. Oke. Jadi ingat pelajaran pekan lalu ya, bagaimana dikatakan Musa waktu itu bertanya kepada Tuhan, sedangkan Harun waktu didesak gitu, dia nggak bertanya sama Tuhan. Pendeta Wilson? Mungkin ada beberapa hal ketika kita melihat proses yang dilalui oleh Musa ini ya. Kalau di dalam Wahyu pasal 17 ayat berapa nih tadi? 14 ada mengatakan bahwa mereka berperang melawan anak domba akan mengalahkan mereka. Lalu mereka bersama-sama dengan dia juga, yaitu yang menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi memang seperti ada progression ini. Ketika mengikut Tuhan, mereka adalah yang terpanggil, dipilih dan yang setia. Kalau dalam bahasa ininya called, chosen and faithful gitu kan. Jadi kalau kita lihat kepada panggilan Musa di dalam Keluaran pasal 3, bagaimana Musa itu dipanggil?
Apakah Musa itu dipanggil? Kita kalau dibilang Musa itu dipanggil adalah dia melihat sesuatu hal yang membuat dia tergugah dan dia datang mendekat. Banyak dari kita, wah saya mau dipanggil seperti Musa. Tapi banyak hal yang menggugah kita nggak pernah mau mendekat. Ya kan? Musa melihat ada semak yang terbakar tapi tidak hangus gitu kan. Lalu kemudian ketika dia mendekat, barulah Musa segala macam akhirnya segala baru ada interaksi. Nah bagi kita sekarang, wah apakah benar kita tidak pernah melihat sesuatu yang seharusnya membuat kita tergugah? Misalkan kalau hampir ketabrak nggak jadi ketabrak, tadinya ketinggalan tiba-tiba ada pesawat lain yang datang, apalah segala macam hal-hal ini kan sesuatu yang harusnya menggugah. Terus kita harus bertanya, ini sebenarnya ada apa? Siapakah yang bisa melakukan hal ini? Saya tertarik untuk mencari lebih tahu. Saya mau mendekat. Tapi banyak dari kita, udah jalan aja begitu aja kan. Wah, kalau Musa ini kan istilahnya kalau di meme zaman sekarang kan kayak ada cerita kalau yang klisenya ketika sesuatu terjadi ini dulu papasan dulu, tabrakan dulu baru oke jadi. Tapi ini sebenarnya papasan nggak tabrakan. Akhirnya nggak bersentuhan. Akhirnya nggak ada jalan ceritanya gitu. Gitu kan langsung tamat gitu ceritanya. Kadang-kadang mungkin kehidupan kita seperti itu gitu loh. Ketika sesuatu terjadi ya harus kita jalani prosesnya. Ada inisiatif yang kita lakukan. Tentu inisiatif pertama datang dari Allah. Tapi kemudian ada respons daripada manusia. Dan tadi seperti yang sudah dibilang bahwa Musa itu merespons selalu untuk mendekat, untuk bertanya, untuk berdiskusi, berdebat, dan memang ada sebuah alurnya, ada arc-nya gitu, karakter development-nya itu ada. Walaupun nanti ya di akhir ceritanya Musa pun juga ada melakukan suatu kesalahan dan beberapa kesalahan lainnya ada juga. Dan itu menunjukkan bahwa ya inilah perjalanan kehidupan manusia. Tetapi paling tidak kalau kembali ke dalam yang Wahyu 17 ayat 14 itu, itulah mereka dipanggil, dipilih, lalu kemudian setia, faithful. Musa itu melakukan semua itu, makanya dia menjadi seorang yang bisa digunakan oleh Allah dengan sebegitu rupa. Begitu. Terima kasih penjelasannya Pendeta. Wah, luar biasa. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Ayat hafalan kita Keluaran 33 ayat yang ke-13. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Nah, apa maksud dari perkataan ini dan bagaimana caranya kita dapat mengenal Tuhan? Bukan hanya tahu informasi tentang Tuhan ya, tapi benar-benar mengenal Tuhan. Bill. Oke. Tadi Mas Jansen sudah kutip ya satu ayat, saya akan bacakan ulang dari Keluaran 33 ayat 3. Ya. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku membinasakan engkau di jalan. Dan kita tahu ceritanya ini setelah momen tadi, anak lembu emas. Dan permohonan Musa itu adalah memohon Tuhan supaya tetap memimpin Israel. Gitu ya. Tuhan janganlah pergi, tetap pimpinlah bangsa Israel. Dan permohonannya ini bukan hanya supaya dia mau tahu rencana Tuhan apa, tapi dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. Gitu ya. Dan ada banyak kata yang dipakai ya, mengenal jalanmu, biarlah kamu tahu jalanmu, mengenal engkau. Dan itu bukan cuma sekedar intelektual. Oh Tuhan itu seperti apa gitu. Dan saya akan dalami di sini ya, ada satu kata ya kita tahu skeptis gitu ya misalnya. Dan skeptis itu kan adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani gitu. Yang artinya itu adalah memandang dari jauh. Nah, Tuhan itu bukanlah sekedar konsep. Mungkin bagi orang lain Tuhan itu adalah konsep. Tuhan itu entitasnya seperti apa. Tapi Tuhan itu tidak bisa kita pandang dari jauh. Tuhan itu adalah sebuah pribadi. Seorang pribadi. Jadi kita harus mendekat untuk mengenal pribadi itu. Nah, yang Musa lakukan di sini adalah dia bukan cuma mau tahu Tuhan itu seperti apa sih konsepnya. Bukan cuma Tuhan itu rencananya seperti apa sih. Tapi dia ingin tahu Tuhan itu orangnya seperti apa. Dan itu sangat dekat, erat kaitannya dengan panggilan Musa di awal ya. Waktu memotivasi, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ini, apa yang mau aku katakan. Lalu Tuhan bilang, asyir gitu. Aku adalah aku. Artinya apa? Aku akan menjadi, aku yang akan menjadi. Kamu jalani dulu dan kamu akan lihat aku nanti seperti apa. Dan dalam proses berjalan bersama itu kan Musa akhirnya mengenal Tuhan itu seperti apa karakternya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah
Ya kadang-kadang kita berdoa Tuhan tunjukkanlah jalanmu, tapi kita nggak mau tahu jalan Tuhan itu seperti apa. Jadi kita nggak mau tahu Tuhan itu kenapa sih Tuhan suruh saya seperti ini? Dasarnya apa sih? Kita cuma mau tahu Tuhan tunjukkanlah jalanmu, tapi kita nggak benar-benar pingin mengenal Tuhan yang memberi jalan itu orangnya seperti apa, pribadi yang seperti apa. Tuhan itu bukanlah konsep, tapi Tuhan itu adalah pribadi. Mungkin itu. Iya. Musa itu meminta diberitahu jalan Tuhan di Keluaran 33 ayat 13. Pertanyaannya, kapan Tuhan menjawabnya? Kan dia minta diberitahu. Iya. Tuhan itu menjawabnya di pasal selanjutnya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Yang nanti pasti kita akan baca. Ya kan Kak Yola ya? Iya. Nah, berdasarkan jawaban Tuhan, kalau jawaban Tuhan itu memang jawaban yang tepat dan sesuai dengan pertanyaan Musa, berarti kita bisa tahu apa yang Musa tanya berdasarkan jawabannya. Gitu kan? Nah, di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, intinya adalah Tuhan itu menjawab dengan kasih dan keadilannya. Ya, jadi Musa tanya jalan, jawabannya kasih dan keadilan. Berarti jalan Tuhan itu adalah kasih dan keadilannya. Gitu. Dan ini dikonfirmasi oleh Alkitab sendiri ya. Kita bisa melihat bahwa Alkitab itu sering mengomentari dirinya sendiri ya. Ada satu komentari paling tua terhadap ayat ini di kitab Keluaran. Komentarnya ada di Alkitab sendiri, yaitu di Mazmur, meskipun komentarnya itu dalam bentuk lagu ya. Dalam Mazmur 103 ayat 7 sampai 8 dikatakan seperti ini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Mengutip Keluaran 33 ayat 13 ya. Lanjutannya, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mengutip Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berarti jalan Tuhan itu apa? Jalan Tuhan itu adalah karakternya yang ada di Keluaran 34 itu. Nah, berarti bagaimana mengenal Tuhan itu? Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar intelektual. Mengenal Tuhan itu adalah mencerminkan kasihnya dia. Mencerminkan keadilannya dia. Itu artinya mengenal Tuhan. Berarti mengenal Tuhan itu adalah menerima kasih Tuhan kepada kita, menerima keadilan Tuhan kepada kita, kemudian berlaku kasih dan berlaku adil ke orang lain. Itu. Karena dari narasinya Keluaran 33 ke 34, ya pertanyaan dan jawabannya cocok. Mazmur waktu mengutip itu, menceritakan ulang itu, juga sama. Ya berarti mengenal Tuhan itu menjadi orang yang pengasih, menjadi orang yang adil. Meskipun tahu segala hal tentang Alkitab, teologi, doktrin, dan lain-lain, kalau nggak kasih dan nggak adil, ya berarti nggak kenal Tuhan. Nggak kenal jalannya. Gitu. Pendeta. Ya, mungkin kita bisa melihat bahwa pada saat ini Musa ini kan mengalami suatu masalah, ya kan? Dan dia butuh suatu keyakinan bahwa memang Tuhan ini masih ada. Dan bagaimana Tuhan akan berlaku terhadap orang-orang ini, ya kan? Karena kalau kita lihat di dalam ayat 33 ayat yang ke-12 dan 13 ini kan, katakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan aku juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi, Musa mengatakan, kan yang akan diutus ini kan kayaknya saya yang akan kau utus untuk memimpin apa segala macam. Tapi yang diutus ini nggak kenal Allah itu seperti apa. Makanya Musa meminta dua hal, ya kan? Tunjukkanlah supaya aku mengenal jalan-jalanmu dan supaya aku mengenal engkau. Nah, jadi dua hal ini ketika kita sandingkan, jadi artinya bahwa Musa mau mengetahui pribadi Allah secara definisi, secara aturan, ya kan, jalan-jalan. Lalu kemudian juga secara eksperiensial, secara memang mengenal, yang benar-benar mengenal Allah itu seperti apa, bukan hanya dari teorinya dari jauh tadi seperti dibilang, tapi yang memang benar secara lebih intim lagi. Dan dua hal inilah yang diminta oleh Musa. Jadi kita bisa lihat bahwa memang kembali ada suatu tahapan ataupun lapisan yang memang harus dilalui oleh Musa sebelum nanti dia bisa memberitahukan jalan-jalan Allah kepada bangsa Israel. Dan karena kan memang itu yang paling penting bagi bangsa Israel sekarang. Dan kalau kita lihat pada saat ini juga Allah mengatakan di dalam ayat sebelumnya tadi bahwa aku tidak akan berada di tengah-tengah kamu. Tapi Allah masih pergi. Nah, kita time skip sekitar setahun atau 2 tahun sampai di Kadesh Barnea, di pengintai, 12 pengintai. Lalu Tuhan mengatakan juga, aku tidak akan pergi. Kalau tadi aku tidak akan ada di tengah-tengahmu, yang mungkin di belakang, di depan, di apalah masih ada, tapi nggak di tengah-tengah. Kalau itu pada saat dia bilang, aku tidak akan pergi. Kenapa ya? Karena kembali ada suatu pemberontakan, ada suatu
ketidakpahaman akan jalan-jalan Allah, akan siapakah Allah itu. Ya, makanya Musa sekarang meminta, sebenarnya jalan-jalan Allah itu seperti apa? Lalu kemudian pengalaman berjalan dengan Allah itu seperti apa? Dua hal ini yang perlu dialami oleh Musa dan juga tentunya bangsa Israel sebelum akhirnya mereka bisa benar-benar mengenal siapakah Allah mereka itu. Oke, terima kasih, Pendeta. Tadi sudah disebutkan juga bahwa bukan hanya diminta untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, tetapi di ayat yang ke-18, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Nah, ini juga kita perlu membahas ya, bagaimana pertama, apa yang diminta dari Musa untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan, apakah itu sama dengan permintaan yang sebelumnya, yaitu untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, yang tadi kita sudah bahas mengenai karakter Tuhan, dan bagaimana saat ini kita bisa memuliakan Tuhan. Jansen. Iya. Kita baca dalam bahasa Ibraninya. Ya. Keluaran 33 ayat 18. Ya. Vayomer, berkatalah dia, maksudnya Musa yang berkata ya, Har ini, perlihatkanlah kepadaku, nah, segera, et kevodecha, perlihatkanlah kavodmu, kemuliaanmu. Jadi kata kemuliaan itu bahasa Ibrani adalah kavod. Ya. Nanti kita akan kembali ke situ, kita lanjut dulu ke ayat 19. Ya. Vayomer, sekarang Tuhan yang berkata, Ani, Avir, aku sendiri akan membuat lewat kol tuvi, semua tuvku, semua kebaikanku. Bahasa Indonesianya menerjemahkannya kegemilanganku. Tapi dalam bahasa aslinya adalah tuvi, tuvku, kebaikanku. Musa minta ditunjukkan kavodnya, Tuhan malah kasih tuvnya. Musa minta ditunjukkan kemuliaan, Tuhan malah kasih kebaikan. Ya. Mungkin yang Musa mau itu adalah wujud fisik kemuliaannya Tuhan. Gitu ya. Tapi bagi Tuhan ya, kebaikanku ini sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaanku tanpa perlu wujud fisiknya. Ya. Nanti di kitab Wahyu setelah langit baru dan bumi baru itu dikembalikan wujud fisik itu. Ya. Tapi sekarang kebaikan Tuhan itu sudah cukup untuk menunjukkan kavodnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Nah, sekarang kita bahas kata kavodnya. Kata kavod itu satu akar kata dengan kata kavet. Ya. Hurufnya sama itu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu akar itu pakai huruf konsonannya. Kavet, dalet, KBD, kavod, kavet. Kavod itu artinya kemuliaan, kavet itu artinya berat, bobot. Jadi waktu sesuatu itu mulia, sesuatu itu punya berat, sesuatu itu punya bobot. Nah, bagaimana caranya memuliakan Tuhan sekarang? Pertanyaan aplikasinya itu. Ya, kebetulan itu memang harus dilakukan oleh umat Tuhan sekarang sih di akhir zaman ya. Di Pekabaran 3 Malaikat ya. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Oke? Musa meminta kemuliaan. Ya. Sekarang kita disuruh memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, kavod Tuhan itu berhubungan dengan kavet, bobot. Berarti memuliakan Tuhan itu adalah menganggap Tuhan itu punya berat atau bobot dalam setiap pemikiran dan tindakan kita. Berat atau bobot ini maksudnya apa? Keseriusan. Sekarang kalau kita mau memikirkan sesuatu atau bertindak sesuatu yang menjadi bobot atau berat utama pertimbangan kita itu apa sih? Apakah karir kita? Apakah uang kita? Apakah budaya populer sekarang yang menjadi bobot utama kita untuk menentukan sesuatu? Ya, dan sekarang ya memang dalam pemikiran orang modern sekarang, bahkan orang Kristen sekalipun, Tuhan tuh udah nggak ada bobotnya dan beratnya lagi. Ya jadi itu nggak memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, setiap mau mikir apa, setiap mau berbuat apa, kira-kira gimana ya menurut Tuhan kalau aku lakukan ini? Kalau aku berpikir seperti ini, Tuhan tuh ada bobotnya, ada beratnya dalam kehidupan kita. Ya, dari bahasa Ibrani-nya jelas. Cara memuliakan Tuhan adalah menganggap serius dia lagi. Menjadi sebuah budaya yang menganggap Tuhan itu matters lagi. Itu memuliakan Tuhan. Amin. Ya, saya rasa itu panggilan ya di era ini menurut saya secara pribadi. Dan kebetulan saya masih muda. Dan bobot ini ya, kalau kita bicara bobot, maka kita harus berbicara tentang value, tentang nilai. Nah, di pandangan populer, sesuatu itu bernilai kalau berdampak bagi saya. Pertanyaannya, bagaimana dunia melihat dampak Tuhan di dalam kehidupan seseorang? Maksudnya gini, kalau saya ikut Tuhan, kadang-kadang dari kacamata dunia, itu nggak ada nilainya loh. Ya, jadi bagi saya, itu nggak ada bobotnya. Nah, jadi permasalahannya adalah bukan pada nilai intrinsiknya Tuhan, tapi adalah cara kita mengapresiasi nilai itu, mengapresiasi bobot itu. Dan cara kita mengapresiasi bobot itu tergantung dengan apa? Kita mengenal nggak Tuhan ini orangnya seperti apa? Kita tahu nggak jalannya? Jadi itu sebenarnya adalah sebuah lingkaran kesinambungan gitu. Kita mungkin bagi orang
ya kita lempar Alkitab ini bagi orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar akan beda nilainya. Ya. Gitu. Padahal kan bobot ini sebenarnya sama gitu ya. Tapi bagi dua orang perspektifnya berbeda, nilainya berbeda. Nah, di dunia yang serba instan, serba populer gitu kan, banyak ideologi yang masuk, terutama bagi orang muda dan bagi semua kalangan usia lah. Nah, parameter apa yang kita gunakan untuk menilai sesuatu? Harusnya parameter yang kita gunakan adalah firman Tuhan itu sendiri untuk menilai sesuatu, sehingga kita bisa consider bahwa oh ternyata di era semacam ini Tuhan itu masih matters loh. Oh ternyata di era seperti ini Tuhan itu masih prioritas kita, masih bernilai. Mungkin itu. Amin. Mungkin ada satu ayat lagi juga yang bisa kita tambahkan untuk memberikan pengertian mengenai soal kemuliaan dan bagaimana cara memuliakan Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Ya kan? Dikatakan tadi sudah saya buka, tutup lagi. Hendaklah kiranya terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, kembali ini kata baik ini sama disandingkan dengan dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ini juga menjadi sebuah result ataupun mungkin suatu imperatif yang nyambung juga ke tadi Wahyu 14 ayat 7. Muliakanlah. Jadi bagaimana memuliakan Allah? Dengan melakukan perbuatan baik. Dan kalau kita mundur juga adalah saya bukannya mengecilkan teori, karena saya sebenarnya orang yang lebih teoritis daripada praktik. Cuma ketika bangsa Israel ditanya, atau ketika Musa dipanggil kan, pertanyaan kan ada beberapa. Siapakah aku? Lalu kemudian siapakah engkau? Emang kamu udah bikin apa? Oh, aku adalah Bapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang sudah berjanji ini. Ya, lakukanlah. Harus ada bukti nyata dulu bahwa memang Allah itu adalah Allah yang sanggup. Nah, karena kan kembali ketika datang kepada Firaun, lalu pertanyaan yang sama. Oh, siapakah Allah? Sehingga aku harus begini-begini. Akhirnya apa? Ya mungkin ini ya bukan dendam lah ya, tapi mungkin ini kayaknya pertanyaan penting nih. Makanya tiap kali Allah melakukan sesuatu, supaya kamu tahu siapakah aku, supaya kamu tahu siapa aku, maka aku lakukan ini. Supaya kamu tahu siapa aku, ini aku lakukan ini. Jadi Allah menunjukkan ini loh Allah yang seperti apa. Dan kembali ketika kita berbicara mengenai Allah yang alkitabiah, tidak ada gambaran yang berupa fisik, tangible, semuanya abstrak, yaitu firman dan karakter. Dan inilah yang sebenarnya adalah makanya gambaran Allah, nggak bisa kita, wah Allah ini kita gambarkan seperti apa, seperti ini. Walaupun pada zaman sekarang sih ada juga ya, maksudnya kita gambarkan salib lah, ini bukan idol tapi icon, kembali ke ikonnya adalah salib. Artinya apa? Karena salib ini menunjukkan karakter Allah yang seperti apa rencananya, apa yang sudah Allah lakukan gitu. Jadi memang perlu supaya apa? Supaya manusia juga ya mau memuliakan Allah gitu, karena memang Allah adalah Allah yang sudah melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau enggak, tidak ada gunanya semua definisi dan juga semua achievement Allah di masa lalu ketika kalau dia tidak bertindak juga di masa sekarang. Nah, mungkin itu paling tidak di awalnya lah ya. Nanti setelah lebih dewasa ya mungkin tidak perlu lagi seperti orang yang insecure kan harus membuktikan kalau nggak dikasih bunga, kalau nggak ini kayaknya ini nggak sayang nih ya. Nggak begitu ya. Semakin kita dewasa akhirnya tidak melihat itu pun juga tetap bisa tahu ini tetap sayang kok karena sudah lebih dewasa. Tapi paling tidak pada titik itu kembali bangsa Israel belumlah pada titik kedewasaan. Tuhan. Oke, terima kasih. Wah, ini poin penting lagi ya, bagaimana hendaklah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik, tapi bukan memuji kamu gitu, atau bukan memuliakan kamu, tapi memuliakan Bapamu yang di surga. Seperti yang tadi kita juga sudah bahas, bagaimana prosesnya Musa itu dia menjadi yang terlihat outputnya itu jadi orang yang kasih, jadi orang yang adil. Dikatakan tadi, tapi itu bukan dibuat-buat karena biar saya kelihatan dekat dengan Tuhan, jadi saya berbuat baik atau saya berlaku adil atau berlaku kasih. Tetapi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan dan kita mau memuliakan Tuhan, maka outputnya itu akan terlihat dengan proses karakter kita juga. Jangan kemana-mana teman-teman, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kasih kepada Allah membawa kita kepada keinginan untuk melayani dan mentaati Tuhan. Bagaimana
dikatakan juga di ayat Alkitab yang lain, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Bagaimana penyataan diri Allah mengawali kasih kita kepada Dia, dan mungkin bisa sharing juga nih, kalau teman-teman quote unquote ya, tanda kutip, awal mula mengasihi Tuhan itu seperti apa, Yansen? Iya. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kita bisa mengasihi Tuhan, seberapa jauh kita bisa mengenal Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Ya kan? Kita harus ingat nih, posisi Tuhan di mana, posisi kita di mana. Kita nyampe nggak ke situ? Ya, Tuhan itu pencipta, tak terjangkau, tak terselami. Ya, sementara kita ini makhluk yang fana. Artinya apa? Kalau kita mau memahami Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, pasti terbatas. Belum lagi kita punya natur berdosa, kecenderungan berdosa. Ya, jadi sangat terbatas kemampuan kita. Bahkan bisa dibilang nggak bisa sama sekali kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita bisa mengenal Tuhan tergantung dari Tuhan mewahyukan ke kita. Jadi pasti Tuhan mewahyukan dulu baru kita bisa kenal. Pasti itu. Ya, saya mau mengutip satu quotes ya dari John Calvin, seorang reformator. John Calvin dalam komentarnya terhadap surat Roma, John Calvin bilang gini, kita tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri memahami rahasia-rahasia ilahi. Kita bisa memahami yang seperti itu dengan yakin dan dengan jelas hanya karena pengetahuan yang diberikan melalui kasih karunia oleh Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana sih cara Tuhan cara Tuhan untuk menyatakan diri ke kita? Ya. Kurang lebih ada dua cara. Yang pertama adalah melalui wahyu umum. Ya, secara umum melalui ciptaannya kita bisa kenal penciptanya siapa. Melalui alam kita bisa kenal Tuhan itu siapa. Tapi wahyu umum ini tidak lengkap. Ya, ada satu lagi yang lebih jelas untuk memahami Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan dirinya melalui wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah Alkitab. Ya, bisa nggak saya tiba-tiba cari Tuhan dari mana, meditasi atau gimana, tahu-tahu kenal Tuhan tanpa menerima wahyunya yang dia nyatakan? Nggak bisa. Saya terbatas. Kita harus terima wahyunya dia, yang dia nyatakan seperti apa, baru saya paham dia seperti apa. Berhubungan dengan pengalaman pribadi, seperti itu juga pengalaman pribadi saya dalam mengenal Tuhan. Tentu saja pengenalannya tidak akan pernah penuh ya, karena dia tidak terjangkau gitu ya. Bahkan sampai kekekalan pun kita akan terus mengenal Tuhan, dan itu akan terus bertambah dan nggak akan ada habisnya. Tapi yang saya ingat adalah waktu kecil, ya, tentu saja orang tua. Bukan orang tuanya yang yang punya pengenalan terhadap Tuhan, yang mengetahui rahasia itu, enggak. Orang tua mengenalkannya ke Alkitab. Jadi Tuhan mewahyukan diri, saya menerima, orang tua bilang, ini loh, Tuhan menyatakan diri dari ini. Kamu pelajari itu, baca itu. Dan akhirnya kenal. Dan ya, pelajaran sekolah Sabat itu juga sangat membantu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya tentang Tuhan yang berhubungan langsung ke pengalaman saya itu seiring waktu terus bertambah dengan belajar Alkitab, salah satu yang melalui sekolah Sabat juga. Amin. Iya, menyambung dengan konsep itu ya. Kita akan mengenal dia berdasarkan apa yang sudah dia nyatakan kepada kita. Maka kita harus rajin-rajin membaca saluran informasi itu. Yaitu wahyu khusus tadi Alkitab. Maka saya mengutip ini ya, pelajaran hari Selasa itu bagus sekali ya. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk berfokus pada salib, dan apakah yang dinyatakan kepada Anda tentang karakter Allah. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa kita baca firman-Nya. Itu mustahil. Nah, walaupun tadi ada wahyu umum ya, di mana ada orang yang mungkin tidak terjangkau, tidak pernah mendengar, tapi dia punya kesempatan yang sama untuk selamat. Dan di sepanjang Alkitab juga mengatakan seperti itu. Mereka tidak pernah mendengar, Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya. Nah, tapi ada elemen apa ya? Ada elemen pengalaman yang tidak bisa ditukar menurut saya. Dan itulah mungkin kenapa Mazmur 34 ayat 9 itu bilang apa? Kecaplah dan lihatlah. Berarti ada apa ya? Ada semacam taste gitu loh. Ada semacam rasa yang kita nggak bisa tukar. Dan mungkin saya yang membaca Alkitab yang sama dengan dari kecil, Mas Yansen yang membaca Alkitab dari sama kecil, pengalamannya bisa beda gitu loh. Padahal pribadinya Tuhan yang sama gitu kan. Jadi kita harus berjalan dengan pengalaman kita secara pribadi. Saya nggak bisa meminjam imannya orang tua saya, walaupun orang tua saya mengenalkan saya kepada wahyu khusus ini. Nggak bisa saya pinjam-pinjaman gitu. Kita harus merasakan sendiri Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu orangnya seperti apa. Dan itulah yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Menurut saya itu. Amin. Kalau saya mau angle yang lain, karena ini udah bagus nih, jadi nggak usah tambahin di arah yang satu itu udah pas. Arah yang lain. Jadi ada satu scientist terkenal, yang paling nggak terkenal di YouTube lah, paling nggak di feed saya atau di reel saya, Neil deGrasse Tyson. Oh iya. Kan? Dia
pernah menantang gitu loh. Seandainya semua manusia ini direset ulang gitu kan, maka fisika akan menemukan hukum-hukumnya sendiri, lalu kemudian matematika akan bisa mereproduksi hukum-hukum matematika, sains itu bisa mereproduksi dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan wahyu khusus? Nah, dia nggak bilang wahyu khusus, dia bilang bagaimana dengan Alkitab atau agama? Wah, tidak akan bisa diinikan. Jadi ketika premisnya seperti itu, seolah-olah memang, wah betul juga ya, kalau matematika ya mau siapapun ya pasti akan menemukan 1 tambah 1 adalah 2. Akan menemukan bahwa gravitasi itu ada apa segala macam. Wah, tapi kan kalau Alkitab, apakah akan muncul Musa yang akan mendapat melihat semak belukar tidak ada. Okay. Kalau bingung kan gitu, gampang cari jawabnya. Kita tanya balik. Oh betul, apakah betul nanti akan ada lahir lagi seorang di Inggris yang namanya Isaac Newton yang nanti akan ketimpuk apel yang akan menemukan teori gravitasi? Enggak kan? Ya pasti enggak, karena detailnya pasti akan berbeda, tetapi prinsipnya sama. Itu kan poin dia kan. Ya. Bagaimana dengan agama? Bagaimana dengan Alkitab? Bagaimana dengan pengetahuan Tuhan? Begitu juga, ya mungkin, ya kita nggak tahu ini apa akan terjadi, tapi ini kan berandai-andai, seandainya Alkitab itu musnah, atau seandainya ada perang nuklir, terus manusia tinggal tersisa 1000 orang, terus mereka berkembang lagi, apakah akan mendapatkan pengenalan akan Allah lagi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena Allah sama seperti hukum-hukum alam, fisika ataupun matematika, logika, juga memiliki hukum-hukum yang bisa dilihat, bisa dicari tahu, bisa dipraktekkan, bisa direplikasi, dan bisa menjadi sebuah model yang memprediksi sesuatu, yang bisa menjelaskan. Itu juga ada kemampuan dari prinsip-prinsip Alkitab, walaupun mungkin nabi-nabinya mungkin akan berbeda nama-namanya, bukan lagi ini. Begitu juga dengan saintisnya pasti juga berbeda. Jadi baik sains maupun agama memiliki wahyu khusus, wahyu umum yang sama juga, ya kan? Bisa menjelaskan alam, bisa menjelaskan atau paling tidak menuju kepada Allah. Sehingga kalau ditanya, jadi bagaimana cara mengenal Allah? Apakah kalau saya tidak mendapatkan wahyu, maka saya tidak bisa mengenal Allah? Jawabannya betul, kalau tidak mendapatkan wahyu. Tetapi harus di follow up bahwa semua orang sudah mendapatkan wahyu itu, penyataan itu, walaupun dalam taraf yang berbeda-beda. Dan semua orang bertanggung jawab terhadap wahyu yang dia temukan. Dan bukan hanya bertanggung jawab terhadap wahyu yang dia temukan, bertanggung jawab untuk menambah, mengembangkan, mempertinggi, memperluas wahyu yang dia temukan. Jadi orang nggak bisa, saya nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu sedikit. Kalau gitu, yang sedikit ini saya praktekkan. Selesai. Enggak juga, yang sedikit ini akan berkembang. Dan ketika berkembang, dia harus mempelajari, mempraktikkan, bergumul, mengembangkan, harus begitu. Nggak bisa, udahlah kalau nggak tahu apa-apa ya diam-diam aja, lebih baik nggak tahu. Nggak begitu juga. Atau saya tidak tahu sedikit, saya sudah cukup lah, segini aja cukup. Nggak juga. Akan terus dikembangkan. Mungkin begitu. Kalau kita berpikir bagaimana caranya mengenal Allah dari kecil ya apa segala macam. Karena semua orang itu mengenal Allah itu dari sesuatu. Apakah dari alam, dari orang tua, dari orang lain. Tetapi sama seperti kisah Yesus dengan wanita Samaria. Di akhir cerita orang Samaria kan bilang, kami sudah percaya. Bukan lagi karena perkataanmu. Tapi karena kami sendiri sudah melihat dan mendengar daripada dia langsung. Itu perlu juga. Kita harus hargai, kita harus terima bahwa kita nggak langsung mengenal Allah muka dengan muka, langsung dari Allah. Pasti dari orang lain, dari hal lain. Tapi ketika hal lain ataupun orang lain itu datang memperkenalkan Allah kepada kita punya tanggung jawab untuk merespons dan mengenal Allah bagi diri kita sendiri. Sehingga kita bukan percaya lagi karena prompt yang awal itu tadi, tapi karena memang kita sudah punya koneksi yang langsung dengan Allah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi pentingnya ya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ada satu cerita lagi yang menarik nih di Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 dikatakan di situ, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi muka atau wajah Musa yang bercahaya, yang bersinar itu membuat Harun dan bangsa Israel menjadi takut. Nah, cahaya seperti apa yang ada di muka Musa ini sehingga bukannya bangsa Israel itu maksudnya terkagum
atau pengen mungkin pengen juga seperti itu tapi malah takut. Udah Musa jauh-jauh aja gitu. Jansen. Iya, ini cukup menarik ya. Sempat ada kesalahpahaman tentang hal ini di sejarah gereja. Jadi dalam sejarah gereja orang sempat menyangka Musa itu bukan bercahaya mukanya, tapi Musa itu punya tanduk. Sempat ada menyangka gitu. Karena bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani, saya baca aja deh. Ya. Ayat Keluaran 34 ayat 35 verau, lalu mereka melihat Bani Israel ya, orang Israel melihat et penei Moshe, panimnya Musa, mukanya Musa, ki karan ot, mukanya Musa itu memiliki tambahan karan. Nah, karan itu akarnya kof, resh, nun, ki, rn, itu satu akar dengan kata keren. Keren itu tanduk. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu kan ada perbedaan ini ya, perbedaan pemvokalan, hurufnya sama. Jadi KRN kalau dikasih vokal AA, jadinya itu radiance, radiasi cahaya. Kalau dikasih vokal EE, jadinya tanduk. Nah, waktu orang bacanya dengan vokal yang lain, orang kira ini tanduk, padahal ini cahaya. Atau bisa jadi seperti ada tanduk di mukanya, tapi tanduknya itu bentuknya cahaya. Bukan tanduk dua gini ya, tapi ada kan hewan yang tanduknya itu bentuknya melingkar kan. Ya, jadi seperti ada tambahan tanduk di wajahnya tapi bercahaya. Mungkin bisa juga gitu. Makanya kata karan dan keren itu satu akar. Tapi kalau secara pasti, ya nggak tahu jawabannya. Kalau secara pasti. Untuk tahu ya harus ada foto dan videonya mungkin ya supaya tahu. Tapi dari kata karan, keren tadi itu, ya memang sempat ada kebingungan. Sebenarnya gimana sih? Nah, bukan cuma kita yang bingung ternyata. Orang yang melihat langsung juga waktu itu bingung dan sampai takut ya. Kalau kita mau benar-benar mengimajinasikan realita fisiknya, bentuk cahayanya itu kayak gimana, saya rasa nggak akan ada habisnya. Tapi yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya adalah kenapa wajahnya bercahaya. Ya. Ada banyak yang bilang karena dia masuk ke hadirat Tuhan, jadi wajahnya bercahaya. Ya. Tapi ini udah kali ke-7 dia masuk ke hadirat Tuhan. Dan baru di kali ke-7 dia bercahaya. Yang 1-6, dia panim el-panim nggak bercahaya tuh gitu kan. Ya, artinya ada yang spesial di yang kali ke-7 ini. Apa yang spesialnya? Yang spesialnya adalah di sini, ya, di sini dia meminta untuk memahami jalan Tuhan lebih lagi. Di sini dia meminta untuk memahami kemuliaan Tuhan lebih lagi. Jadi dia makin intun dengan Tuhan sampai itu tercermin di wajahnya. Ya. Ini memang susah dijelaskan ya. Kalau mau benar-benar secara fisiknya susah dijelaskan. Nanti coba cari di Google lukisan dari Michelangelo, pelukis dari abad pertengahan, Moses Horn. Coba cari, ada lukisannya. Gitu. Oke. Neta Wilson? Mungkin menambahkan aja, memang itu secara jelas di terjemahan Latin Vulgate yang ditulis oleh Jerome. Ya memang bahasa Latinnya terjemahannya tanduk ya. Tapi mungkin kadang-kadang kita juga ketika kita melihat apakah secara figuratif ataupun secara literal Musa ini bercahaya, memang ketika seseorang itu baik atau ketika seseorang itu berbeda, membuat orang menjadi takut, ya kan? Dan memang ada satu tulisan Plato atau Socrates yang berbicara mengenai manusia yang sempurna, gitu ya. Ketika ada manusia yang sempurna, apa yang akan dilakukan oleh orang? 2 hal, takut dan dibunuh, karena mereka nggak suka. Ya mungkin itu kejadian juga sama. Jadi saya kita tadi seperti tadi nggak bisa terlalu banyak berspekulasi apakah ini. Kalau bagi saya ini mungkin inilah background halo itu kan yang bersinar itu ya kayak malaikat ada lingkaran dia. Ya mungkin itulah yang tepatnya kira-kira seperti itu. Tapi maksudnya mereka melihat sesuatu yang berbeda. Dan ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda itu mereka 2, antara takut dan antara nggak suka. Gitu ya. Jadi akhirnya mereka menghindar gitu kan. Dan itu memang yang selalu terjadi terhadap semua orang yang punya sebuah aura gitu ya, ataupun sebuah atmosfer yang berbeda. Cuma asal mula daripada hal ini bagi Musa adalah ketika dia bertemu dengan Allah. Apakah dia perawakannya, postur yang berbeda karena dia sudah bertemu dengan Allah, kayak dia kayak lebih lebih gagah, lebih majestic, lebih kayak wow gitu. Jadi lebih tenang karena gue udah bertemu dengan Allah. Apapun yang kalian bilang gak akan ada yang gue takutin lagi. Mungkin bisa seperti itu juga sehingga langsung kelihatan berbeda gitu kan. Karena dia melihat Allah itu sendiri seperti apa. Dia adalah Allah yang kasih. Dia Allah yang memberi kemurahan. Tetapi dia juga Allah yang tidak suka dengan dosa, yang akan menghukum dosa. Jadi dia tenang kalau dia
dekat dengan Allah, dia akan merasakan kasih Allah. Dan kalau ada orang berusaha kepada dia, tenang aja, orang itu nanti akan dapat balasannya. Jadi dia kayak udah nggak peduli lagi dengan yang lain. Mungkin kira-kira bisa juga kita tafsirkan seperti itu. Tetapi apapun itu, ketika itu terjadi, maka orang membutuhkan veil. Maka Musa disuruh pakai kayak cadar gitu kan, atau karena mereka nggak bisa gitu. Nah, jadi itu menjadi juga penunjuk juga bagi kita ya, pada aplikasinya di kemudian hari dan bahkan kepada Yesus, mungkin kepada murid-murid, kepada para martir adalah seperti itu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan dan ada sesuatu yang berbeda, membuat orang antara mau menutupi mereka atau mau membinasakan mereka. Nah, itu aja. Oke. Dan satu ayat Alkitab ya yang sering kali kita dengar juga, by beholding you become change gitu. Dengan kita memandang, kita diubahkan. Dengan Musa memandang Tuhan, ya wajahnya seperti bercahaya atau bertanduk ya. Tapi mungkin sekaligus kesimpulan nih, apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan secara praktis agar kita berproses perubahan kehidupan kita semakin serupa dengan Tuhan, Bill? Iya, dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita semua setuju tentang itu. Dan di 2 Korintus 3:18 dibilang kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya oleh Roh Tuhan. Artinya tujuan penyelamatan itu bukan hanya kita tidak jadi mati karena itu adalah upah dosa, tapi adalah kita direstorasi ke kondisi sebelum kita berdosa. Direstorasi sebelum dampak dosa itu ada pada kehidupan kita. Nah, proses restorasi itu tidak bisa dimulai dari usaha manusia. Itu semuanya adalah inisiasi dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan rancangannya melalui wahyunya. Dan itulah yang harus kita baca. Dan kalau saya lihat ya aplikasi bagi kita ya, perubahan itu tidak bisa dipaksakan. Perubahan itu harus dari hati, dan itulah kenapa kalau di Yohanes 14:15 dibilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu kan emosi. Jadi itu bukan kayak obligasi gitu, bukan kayak harus, bukan karena aturan kamu ini maka kamu dapat ini, tapi itu karena dorongan hati. Dan kita mungkin akan bahas itu nanti di pelajaran selanjutnya tentang dorongan hati yang spektakuler dari orang Israel gitu ya. Tapi maksudnya itu semua dari hati, dan itu muncul oleh karena inisiasi Tuhan. Peran Tuhan adalah memberikan wahyunya pada kita. Sekarang terserah kita apakah kita mau memberikan respon atau tidak. Mungkin itu. Oke. Mungkin kalau dibilang apakah caranya? Sebenarnya caranya sudah ada. Ya di judul pelajaran kita. Tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Memang ada sesuatu yang perlu diminta. Ya. Kalau kita mau bagaimana caranya supaya mengenal Tuhan, bagaimana supaya bisa berubah apa segala macam, ya tinggal diminta gitu kan. Ya banyak hal Allah di dalam firman Tuhan mengatakan ya kalau dia mencari, dia mendapat, meminta diberikan, dan mengetok bagi pintu dibukakan. Jadi memang perlu ada sebuah respons. Tetapi yang jangan kita lupakan adalah bahwa Allah sendiri pun memanggil orang untuk meminta. Gitu kan? Dia dipanggil suruh datang meminta, dan kita datang dan meminta, maka kita akan mendapatkan. Jadi kalau saya melihatnya ini tetap adalah diinisiasi dan dimampukan oleh Allah, tetapi memang ada peranan atau bagian yang manusia itu harus lakukan dalam respons. Dan orang responsnya itu berbeda-beda, sehingga level pemantulan kemuliaan Allahnya juga berbeda-beda. Dan kalau bisa kita bilang achievement ataupun pencapaian ataupun berkatnya atau privilege-nya juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh kenapa ya saya nggak bisa seperti dia? Oh boleh, silakan. Artinya apa? Memintalah seperti dia, mengalami pengalaman seperti dia. Mau nggak dengan segala sakitnya, dengan segala pengorbanannya, dengan segala ininya, mau nggak? Kalau nggak mau, ya memang kamu nggak akan seperti dia. Makanya kalau dibilang kita sambung kepada 144.000, mereka punya nama baru dan lagu baru yang orang lain tidak bisa nyanyikan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang demikianlah yang mengalami, sehingga mereka punya nyanyian dan mereka punya karakter yang baru. Nah, nama itu kan adalah karakter seperti tadi kita bahas. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih penjelasannya Pendeta Wilson dan Jansen dan juga Bill. Kita sudah berdiskusi bersama. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, pelajaran yang ke-12 ataupun kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya.
Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulasi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada dari Wawa Purba. Dalam Matius 5 ayat 38 dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun di ayat selanjutnya mengatakan jangan melawan yang berbuat jahat. Kenapa hal ini seperti tidak konsisten, Pendeta? Apakah secara tidak langsung Alkitab mengajarkan boleh balas dendam, namun di sisi lain dikatakan adanya hukum kasih? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Wawa Purba, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ini jadi bagaimana dong? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi katanya jangan melawan. Coba kita baca ya, Kak Yola boleh baca. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Lalu ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Baik, terima kasih. Ini apa ini konteksnya ini? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara khusus saudara Wawa Purba. Jadi Allah yang memberi perintah mata ganti mata, gigi ganti gigi tetap adalah Allah yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 adalah Allah yang kasih. Karena Allah juga waktu lalu bangsa Israel dipimpin teokrasi oleh Allah, maka ada undang-undang sipil. Ya. Hukum sipil bagi masyarakat bangsa Israel pada saat itu. Nah, saudara-saudara, sebetulnya mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah kasih karunia. Kenapa? Orang kalau membalas dendam, misalnya saudara Wawa kalau ada yang cubit, kita nggak hanya membalasnya dengan mencubit. Itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita bahkan bisa memukul dia lagi membalasnya. Jadi sebetulnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini adalah rasa keadilan. Orang dihukum tidak boleh lebih dari kesalahannya. Oh iya dong. Ya. Kecenderungan orang membalas dendam adalah ketika dia ditendang, dia akan tendang bukan sekali, tendang 2 kali, 3 kali, 4 kali, pukul, habisin dia. Itu kecenderungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Untuk membatasi itu, orang dihukum tidak boleh lebih daripada kesalahannya. Jadi itulah prinsipnya. Itu prinsip keadilan. Jangan orang dihukum melebihi apa kesalahannya. Mata ya gantinya mata, ya gigi ya gantinya gigi. Itulah. Nah, tapi ketika dalam pergaulan pribadi, ini dalam undang-undang sipil, kita juga di Indonesia, ya ada undang-undang kita, ada KUHP dan segala macam. Tapi kalau secara pribadi dalam kehidupan kekristenan, kita diminta oleh Tuhan melangkah lebih jauh, yaitu kita ampuni. Kita ampuni. Dan mengampuni rasanya lebih damai, sejahtera. Itulah kira-kira gambarannya Kak Yola. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Itu menjawab bagaimana ketika dikatakan ayat Matius 5 ayat 38 itu merujuk kepada keluaran ya Pendeta ya. Pada perintah sipil pada saat itu. Sipil. Karena Allah waktu itu memimpin bangsa Israel secara langsung teokrasi melalui Musa dan para nabinya. Tapi itulah maksudnya yang dilakukan oleh Allah untuk melindungi orang yang bersalah. Jangan dihukum berlebihan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Untuk yang kedua, pertanyaan datang dari Mardi Yanti. Mengapa banyak orang Kristen sekarang meskipun rajin ke gereja atau terlibat dalam pelayanan tetap bisa jatuh dalam dosa yang sama berulang kali? Mirip dengan bangsa Israel yang cepat melupakan janji mereka kepada Tuhan. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan dari Mardi Yanti, pertanyaan yang sangat luar biasa. Itulah pertanyaan dan jeritan hati manusia yang ada di muka bumi ini. Mari kita buka di dalam Roma pasal 7. Kak Yola boleh lihat bahwa itu juga adalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Betul. Ayat 21 sampai 25. Boleh Kak Yola tolong baca? Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang, melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu dia Kak Yola. Jadi pergumulan yang disampaikan oleh Mardianti itu pergumulan anak manusia yang ada di atas muka bumi ini, yang bumi sudah jatuh dalam dosa. Paulus katakan, kerinduanku adalah untuk melayani Allah.
Tetapi seringkali tubuh jasmaniaku malah melayani dosa. Bahkan ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku? Saudara-saudara, tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang dapat lepas dari kuasa dosa. Hanya orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Makanya jawabannya di dalam ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana caranya? Boleh Yola buka dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Oke, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi rahasia hidup kekristenan di atas muka bumi ini adalah tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan kita izinkan tinggal di dalam kita. Sehingga kita punya kuasa itu. Bukan karena kita. Tapi kata ayat 15, ayat yang kelima dari Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Paulus yang tadi berseru di dalam Roma pasal 7, aku manusia celaka. Tapi dia boleh buka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Di sini ini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu dia. Jadi kita hanya bisa dapat kuasa ketika kita terhubung dengan Yesus. Bagaimana terhubung dengan Yesus dalam kehidupan nyata kita? Berdoa, membaca firman, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bersaksi, menceritakan perbuatan baik Tuhan. Setiap saat kita terhubung dengan Tuhan. Bahkan ada seorang penulis mengatakan bahwa ketika kita terlepas sekejap mata saja, kejapan mata adalah salah satu gerakan tercepat di tubuh. Sekejap mata kita terlepas dari Tuhan, maka dosa masuk. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum yang ingin menelan kita. Jadi satu-satunya cara adalah memang tinggal dalam Tuhan. Dan iblis sementara bekerja pada saat sekarang ini untuk kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Bayangkan media sosial saat sekarang ini. Kalau kita tidak menggunakan media sosial untuk memuliakan Tuhan atau untuk mengisi kehidupan kerohanian kita dengan perkara-perkara ilahi. Contohnya nontonlah Hope Channel. Supaya memang kita semakin terhubung dengan Tuhan. Tontonan-tontonan itu. Tapi sekarang kita digempur oleh tontonan-tontonan dari kuasa musuh. Yang membuat kita apa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Jadi satu-satunya syarat adalah kita tinggal terus-menerus 24 jam sehari untuk kita pastikan bahwa kita berada di dalam Tuhan. Andaikan kita tidur malam, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi kita harus bikin mezbah untuk terhubung dengan Tuhan. Dalam aktivitas keseharian kita sementara melakukan peranan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Di kantor, di mana saja dalam aktivitas kita sementara mengamalkan ibadah kita untuk memuliakan Tuhan, menampilkan kasih Kristiani, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Mungkin kita sering berpikir atau menganggap orang Israel itu jahat atau orang Israel itu cepat lupa akan kasih dan penyertaan Tuhan, tapi ternyata kita pun melakukan hal yang sama. Dan solusinya tadi sudah diberitakan oleh pendeta untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa. Silakan Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga,
biarlah permohonan Musa boleh kami sampaikan juga kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau boleh menunjukkan kemuliaan-Mu. Dan biarlah ketika kami memohon, itu bukan dengan hati yang sembarangan ya Tuhan, tetapi biarlah kami boleh bersiap juga untuk melihat bagaimana Engkau akan memuliakan diri-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga ketika sudah mengalami pengalaman itu, boleh juga menjadi terang bagi orang lain ya Tuhan. Bila ada sebuah kerinduan bagi kami untuk mengenal lebih lanjut lagi siapakah Allah yang sudah bekerja, yang sudah memberkati, yang sudah memberikan segala yang kami butuhkan, sehingga kami pun boleh dapat diubahkan semakin hari menjadi serupa dengan Engkau. Bersama dengan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan, biarlah tangan perlindungan Tuhan yang sama juga belum jadi bagian mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami Allah secara lebih dekat lagi. Dalam judul harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Hansen dan Bill sudah berdiskusi bersama. Sebuah kerinduan kita untuk memiliki hubungan yang semakin bertumbuh dan setiap hari bertumbuh dekat dengan Tuhan, dan menjadi doa kita untuk Tuhan, kiranya Engkau beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku sehingga kami mengenal Engkau, sehingga kami dapat ikut turut kepada perintah-perintah-Mu. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.